Hai, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Thomas. Sekarang kita masih melanjutkan pembahasan mengenai struktur data. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu array, single list, dan juga double list. Maka sekarang kita membahas yang berikutnya yaitu stack. Apa itu stack? Stack adalah struktur data di mana datanya ditumpuk secara berurutan. Singkatnya seperti itu. Contoh kita memiliki 4 buah data, A, B, C, dan D. Data A sebagai elemen pertama, data B sebagai elemen kedua, data C elemen ketiga, dan begitu seterusnya. Lalu kita memiliki sebuah kontainer untuk memasukkan untuk membuat stacknya. Kita akan memasukkan data-data tersebut ke dalam sebuah stack. Maka secara berurutan, sekali lagi secara berurutan, maka memasukinya adalah A sebagai elemen pertama, B sebagai elemen kedua, C sebagai elemen ketiga, juga D sebagai elemen keempat. Harus secara berurutan. Kemudian kita memiliki istilah top dan juga noel. Top adalah elemen paling puncak atau elemen paling atas pada stack. Karena pada stack ini elemen paling atas adalah D, maka top sama dengan D. Kemudian noel. Noel adalah jumlah elemen pada stack. Karena kita memiliki 4 buah elemen, maka noelnya adalah 4. Atau bisa dihitung seperti ini. Karena paling atas atau topnya sama dengan D, dan D adalah elemen keempat, maka otomatis noelnya sama dengan 4. Kemudian ada isempty. Isempty adalah keadaan di mana jika stack itu kosong. Jika stack itu kosong, maka isempty bernilai 1 atau true. Tetapi jika stack itu ada isinya, maka isempty-nya adalah false. Karena stack ini memiliki isi, maka false. Kemudian ada istilah LIFO, last in first out. Ini merupakan suatu metode konsep, lebih tepatnya konsep operasi pada stack, di mana elemen terakhir yang masuk adalah elemen terakhir pertama kali keluar. Jadi jika elemen D ada yang terakhir masuk, maka elemen D akan pertama kali keluar. Dalam stack memiliki beberapa operator, yaitu adalah create. Create untuk membentuk kontainer pada stack. Contoh, kita buat dulu create. Kita akan meng-create sebuah stack. Kemudian isempty, seperti tadi saya jelaskan, isempty adalah keadaan di mana jika stack itu kosong. Jika stacknya itu kosong, maka isempty bernilai true. Dan jika isempty ada isinya, maka bernilai false. Karena setelah kita create, kita belum melakukan pengisian pada stack, maka isempty otomatis bernilai true. Lalu kita lakukan push. Push adalah operator atau operasi untuk memasukkan data kepada stack. Ke dalam stack, misalkan kita punya data A, kita melakukan push A, maka A masuk. Setelah itu ada push B, maka B masuk. Setelah itu push C, C masuk. Dan push D, dan D pun masuk. Lalu kita punya pop. Pop adalah untuk menghapus elemen pada stack. Tapi kita nggak bisa katakan pop C atau pop B atau pop A. Karena sekalinya kita melakukan operasi pop, maka otomatis data yang paling atas atau elemen yang paling atasnya akan keluar. Beda dengan push, kita bisa menentukan akan mau masukkan data apa. Tapi kalau pop, sekalinya kita melakukan pop, otomatis data paling atas yang keluar. Ingat, last in first out. Data yang pertama kali masuk, data yang terakhir kali masuk adalah data yang pertama kali keluar. Jadi jika kita melakukan pop, maka yang keluar adalah D. Oke. Lalu ada beberapa stack application. Ini adalah pengaplikasian pada stack. Kita akan memiliki istilah itu infix, prefix, dan postfix. Pada infix ada contohnya A kali P. Lambang bintang di sini merupakan simbol kali. Kemudian di prefix ada kali A, B. Lalu pada postfix ada A, B kali. Di sini kita bisa melihat suatu pola, di mana pada infix, lambang kali ada di tengah-tengah antara A dan B. Pada prefix, lambang kali berada di sebelum A dan B. Dan pada postfix, lambang kali terdapat pada setelah A dan B. AB merupakan sebuah operan. Lambang kali adalah operator. Sedangkan nanti ada lambang buka kurung tutup. Buka kurung tutup adalah matching parenthesis. Infix kenapa ada di tengah? Karena in. Berarti lambang operatornya ada di tengah-tengah. Lambang operator kali ada di tengah-tengah antara kedua operan. Berarti operan, operator, operan. Sedangkan prefix, lambang operatornya ada pada sebelum, previous, prefix, sebelum dari operan. Jadi kita bisa melihat ini sebagai operator, operan, operan. Pada postfix, post setelah
Berarti operator berada pada setelah dari operan. Berarti bisa katakan operan, operan, operator. Oke. Kemudian ada notasi prefix dan infix dan juga postfix. Ini ada beberapa aturan yang harus diikuti. Pertama, jika buka kurung, maka lakukan push ke dalam stack. Jika tutup kurung, maka pop elemen ke dalam stack sampai simbol buka kurung. Semua elemen yang di pop merupakan hasil output, kecuali simbol buka kurung. Jika simbol operan, maka itu merupakan sebuah output. Jika simbol operator, dahulukan operator dengan prioritas lebih tinggi. Ada beberapa level pada operator, yaitu level tertinggi, menengah, dan terendah. Pada level tertinggi, ada pemangkatan atau lambang pangkat. Pada level menengah, ada perkalian dan juga pembagian. Pada level terendah, adalah penjumlahan dan juga pengurangan. Oke, maka jika ada lambang penjumlahan dan perkalian, yang didahulukan adalah lambang perkalian. Tetapi jika ada lambang perkalian dan juga pemangkatan, yang didahulukan adalah lambang pemangkatan, karena memiliki level paling tinggi. Sekarang kita lihat operasi notasi. Katakan kita punya infix A kali B, maka sudah tahu kita prefixnya adalah kali AB dan postfixnya adalah AB kali. Oke, gimana kalau kita memiliki infix A kali B tambah C? Maka prefixnya menjadi, kita dahulukan dulu A dikali B. A dikali B dimasukkan dalam kurung karena didahulukan, kemudian baru ditambah dengan C. A kali B menjadi hasil prefixnya kali AB, setelah itu baru kita tambah C. Lambang tambah ini akan bergerak menuju sebelah kiri dari kali AB. Karena kali AB ini sudah menjadi satu buah data dan tidak dapat diganggu gugat. Maka lambang tambah ini akan berpindah ke sebelah kirinya. Jadi hasilnya seperti ini. Tambah kali AB C. Oke. Gitu pula dengan postfixnya. Kita memiliki metode yang sama. A dikali B terlebih dahulu, setelah itu tambah C. A dikali B, hasil postfixnya adalah AB kali, kemudian tambah C. Lalu menjadi hasil seperti AB kali C plus. Karena tanda tambah ini berpindah dari posisi di tengah-tengah menjadi posisi di paling kanan. Karena postfix. Gimana kalau kita memiliki A kali buka kurung B tambah C tutup kurung bagi D pangkat buka kurung E kurang F tutup kurung titik koma. Gimana dengan postfixnya? Titik koma merupakan lambang N atau akhir dari infixnya. Kita memiliki suatu metode untuk menghitung jika notasinya panjang. Namanya adalah tabel notasi postfix. Kita masukkan infixnya seperti tadi. A kali buka kurung B tambah C tutup kurung bagi D pangkat buka kurung E kurang F buka tutup kurung titik koma. Ikuti beberapa peraturan yang ada saya sebutkan tadi. A merupakan operan. Maka A harus turun terlebih dahulu menjadi sebuah output. Karena A adalah operan, maka A menjadi output. Bagi yang paling bawah ini kita sediakan sebagai outputnya. Operator kali. Dia akan kita push. Masuk dia. Lalu lambang buka kurung. Taruh di sini. Kenapa dia nggak di paling bawah? Karena jangan lupa, kita masih punya operator kali di bawahnya. Jadi kita akan membuat secara bertumpuk. Kemudian ada operan B. Maka otomatis dia menjadi output. Dalam stack tetap sama. Kemudian operator tambah. Dia masuk di sini dan bertumpuk dalam stack yang sama. Masih di dalam stack, belum keluar. Kemudian ada operan C, langsung jadi operator. Dengan isi stack sama. Kemudian ada tutup kurung. Aturannya, jika ada tutup kurung, maka kita melakukan pop atau mengeluarkan isi dari stack. Salah satu isi dari stack yang paling atas adalah tanda tambah, maka tambahnya keluar. Sekali lagi, kenapa tanda tambah keluar? Pertama, karena dia paling atas. Kemudian, ingat peraturan ketiga, jika ada jika ada lambang kurung tutup, maka akan keluarkan isi dari stack sampai buka kurung tutup. Sampai buka kurung tutup. Jadi yang keluar adalah tanda tambah, sedangkan kali tetap. Oke. Kemudian kita punya lambang bagi. Terus kemudian lambang kalinya. Karena kali dan bagi memiliki level yang sama pada operator,
maka lambang kali harus turun karena sudah digantikan oleh lambang bagi karena levelnya sama. Terus kita ada operan D langsung jadi output, stacknya tinggal lambang bagi, kemudian ada pangkat turun. Pangkat nggak bisa turun menggantikan uh, operator bagi, kan operator bagi dan operator pangkat memiliki level yang berbeda. Jadi operator pangkat harus menunggu sampai operator bagi ini turun. Gimana kalau nggak turun juga? Lihat nanti. Kemudian kita akan masukkan uh, lambang buka kurung lagi dalam tumpukan. Ada operan E menjadi output otomatis. Lalu ada lambang kurang. Lambang kurang berada di posisi paling atas sekarang. Isi stack masih belum berubah. Kemudian ada F sebagai operan, maka F turun menjadi output. Isi stack masih sama. Kemudian tutup kurung, maka yang keluar adalah seperti tadi tanda tambah. Berarti sekarang lambang kurang akan keluar. Jadi output. Yang tersisa adalah lambang pangkat dan bagi. Kemudian ada lambang N atau titik koma di sini. Maka lambang pangkat dan lambang bagi otomatis turun semua. Maka hasil outputnya adalah A, B, C plus kali D, E, F kurang pangkat bagi. Ini adalah output dari postfix. Sekarang kita akan melakukan pembuktian secara manual. Kita masih menggunakan infix yang sama seperti soal tadi. Tapi kita membuktikan apakah tabel operasi notasi postfix tadi itu benar atau salah. Kita lakukan secara bertahap. Tahap pertama, kita hitung P tambah C. Kenapa didahulukan? Karena berada di dalam kurung. Jadi kalau ada berada dalam kurung, walaupun itu tanda tambah yang memiliki level terendah operatornya, tetap saja didahulukan. Oke? Kita buat dulu pertama adalah B tambah C. Kemudian yang kedua, E dikurang F. Jadi operasi kedua. Untuk operasi ketiga, di sini kita memiliki lambang pangkat, maka itu didahulukan. Berarti kemudian kita menggunakan D pangkat 2. Kemudian kita balik ke yang pertama, kita lihat dulu. Yang paling awal itu apa sih? Kita memiliki A kali. Maka yang keempat adalah A kali 1. Yang terakhir kita punya lambang bagi. Maka yang kelima adalah 4 bagi 3. Untuk operasi pertama kita jadikan dulu. Kita operasikan dulu. Menjadi BC tambah. Untuk operasi kedua menjadi EF kurang. Oke. Untuk operasi ketiga D pangkat 2. D pangkat hasil kedua adalah EF kurang. Ingat, EF kurang sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak bisa diubah-ubah lagi. Tidak bisa direcokin. Jadi D pangkat EF menjadi DEF kurang pangkat. DEF kurang pangkat. Sama seperti operasi keempat, kita ulang lagi. Karena A kali 1, A dikali BC tambah sebagai hasil dari operasi pertama. Maka hasilnya adalah A BC tambah kali A BC tambah kali. Untuk operasi kelima, kita memiliki 4 bagi 3. Hasil keempat adalah ABC tambah kali dibagi DEF kurang pangkat. Maka, lambang baginya kita taruh di paling kanan. Menjadi ABC tambah kali DEF kurang pangkat bagi. Apakah sama dengan hasil yang tadi? Lihat. ABC tambah kali DEF kurang pangkat bagi. Maka hasilnya sama. Oke? Nah, sekarang kita ada tugas. Coba kalian untuk mengerjakan infix ini menggunakan tabel postfix tadi. Paham? Gunakan tabel notasi postfix untuk mengubah infix ini menjadi postfix. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Untuk berikutnya kerjakan tugas kalian. Jika kalian ingin mengerjakan tugasnya, perhatikan baik-baik langkah-langkah pada video ini. Itu aja sih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.